Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana wa 'allamahul bayan wa arsala ila rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu wa 'ala sairil adyan. Allahumma shalli 'ala asyrafil anam wa 'ala alihi wa ashabihi ila yaumil bayan. Amma ba'd. Dewan Hakim dan Arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Di era digital 4.0 seperti sekarang ini telah tersedia alternatif komunikasi gaya baru, yaitu melalui media sosial atau komunikasi lewat dunia maya. Komunikasi ini menghadirkan kemudahan yang luar biasa karena hanya bermodal smartphone dan kuota kita dapat menjelajah seisi dunia. Kita juga dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga di seluruh mancanegara. Berbagai macam berita dan informasi pun dapat kita ketahui dengan sekejap mata. Karena itulah media sosial sangat diminati di negeri kita. Berdasarkan hasil riset yang dirilis oleh media sosial Hootsuite pada akhir Januari 2020 yang lalu, pengguna internet di Indonesia yang didominasi oleh anak muda sudah mencapai 175,4 juta orang. Sementara total jumlah penduduk Indonesia sekitar 272,1 juta jiwa. Hal ini bisa terjadi, salah satu faktornya adalah karena pandemi virus corona yang mewabah di negeri kita tercinta. Namun alangkah sayang hadirin, penggunaan internet tanpa filterisasi yang kuat telah menimbulkan ketergantungan dan kecanduan yang dahsyat, mulai dari kecanduan chatting, update status, berselancar dari medsos ke medsos lainnya, sampai dengan kecanduan game online, video porno, judi, serta hobi menyebarkan berita hoax. Semua ini berujung pada lunturnya nilai-nilai karakter bangsa dikarenakan semakin mewabahnya kekerasan, permusuhan sentimen antar agama, suku dan golongan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Padahal hadirin, untuk membangun bangsa yang kuat, maka dibutuhkan rakyat yang beradab dengan karakter yang sehat. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita mampu membangun karakter bangsa dan mulia di tengah kemajuan digitalisasi teknologi yang tiada tara? Sebagai jawabannya, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Membentuk Generasi yang Berkarakter di Era Digital, dengan landasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata
لا تنفذون إلا بسلطان. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dewan Hakim dan Arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, surah Ar-Rahman ayat 33 ini adalah ayat yang menerangkan bahwa manusia tidak akan bisa lari dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari pertanggungjawaban kepadanya. Ayat ini juga memotivasi kita untuk menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi dengan catatan bahwa kesanggupan manusia dalam mengembangkan teknologi sejatinya adalah berkat pertolongan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi begitu pesat dan telah sampai pada era teknologi digital. Teknologi digital diciptakan manusia untuk mempermudah kehidupan sekaligus sebagai pengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sebagai tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Saat ini teknologi banyak memberikan dampak positif bagi kita, terlebih lagi saat pandemi virus corona yang melanda negeri kita. Pemanfaatan teknologi informasi di tengah pandemi COVID-19 contohnya adalah di bidang pendidikan, yakni dengan mengadakan kelas online, di bidang pemerintahan dengan penyebarluasan informasi melalui website, di bidang bisnis dengan sistem e-commerce, di bidang sosial melalui media hiburan dan komunikasi, serta di bidang kesehatan untuk tujuan mapping data penyebaran COVID-19. Namun sayang hadirin, kenyataan pahit yang kita alami saat ini adalah era teknologi dinodai dengan hal-hal negatif yang sangat meresahkan. Banyak fiturnya yang membuat kecanduan sehingga pemudanya lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti anak-anak sampai orang dewasa yang tidak mau berhenti bermain game, hingga ada di antara mereka yang mengalami gangguan jiwa. Ada pula yang saat sakaratul maut, tapi jari jemarinya masih saja bergerak seolah sedang bermain game. Ancaman lain yang tak kalah berbahaya adalah maraknya video porno yang tersebar di berbagai media sosial. Akibatnya sangat fatal, saudara. Banyak pemudanya yang kecanduan seks bebas. Maraknya kasus kekerasan seksual sudah muak rasanya. Setiap hari disuguhi berita-berita seperti ayah
sehingga lahir para tokoh yang penuh dengan pencitraan. Kesalahan dianggap kebenaran dan kebenaran dianggap kesalahan. Yang salah dipuji, yang benar malah dibuli, sehingga beragam konflik di tengah-tengah masyarakat pun banyak terjadi. Betul hadirin? Lalu bagaimanakah era teknologi agar tidak menjadi bumerang di negeri ini? Jawabannya adalah dengan pendidikan karakter. Di antara pendidikan karakter yang harus ditanamkan, sebagaimana yang diajarkan oleh Luqman dalam surah Luqman ayat 13 sampai 14 sebagai berikut. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadamulah kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim dan Arif lagi bijaksana
Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebagai kesimpulan syarahan kami adalah era teknologi tidak dapat dihindari dan manusia-manusia masa kini harus pandai menyikapi, di antaranya membekali diri dengan nilai-nilai Islam yang ditanamkan sejak dini. Filterisasi terhadap teknologi juga menjadi kewajiban bagi para pemangku kekuasaan di negeri ini. Pemerintah wajib melindungi rakyatnya dari dampak negatif teknologi, baik dengan mempertajam pendidikan di segala lini, pemblokiran situs-situs kekerasan dan pornografi, serta penajaman hukum dalam negeri bagi penyalahgunaan teknologi. Dengan begitu, kita berharap agar teknologi dapat menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan beradab sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi bangsa berdatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dengan ribuan dosaku pinta belas kasih-Mu, ya Allah. Allahumma rfana'l ghala wal bala wal waba fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma rfana'l ghala wal bala wal waba fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat lanjutkan. Berapa lagi? Dua aja lagi. Lanjut aja bisa. Lanjut aja lah ya. Ya sudah Pak kami alhamdulillah. Dah, lanjut aja lah. Tinggal dua, lanjut aja lah ya. Ya lanjut aja lah dong, istirahat. Ya. Lanjut aja. Ali meninggal tuh ahli itu dia. Dewan Hakim yang kami muliakan, Bapak dan Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Untuk selanjutnya bersama-sama kita panggil peserta dengan nomor peserta SIP